Ketika dunia menyaksikan sosok berjubah putih berdiri di balkon Basilika Santo Petrus pada malam 13 Maret 2013, banyak yang bertanya, siapa pria yang baru saja terpilih sebagai pemimpin umat Katolik sedunia ini? Bukan dari Eropa, bukan dari kalangan Vatikan Lama, melainkan dari ujung selatan dunia Argentina. Jorge Mario Bergoglio, seorang Yesuit yang dikenal sederhana dan membumi, menjadi Paus ke-266 dengan nama Fransiskus. Bagi banyak orang, ini adalah awal baru bagi gereja Katolik, sebuah harapan akan perubahan yang lebih dekat dengan umat, lebih manusiawi, dan lebih relevan dengan dunia modern. Tapi, siapa sebenarnya pria ini? Bagaimana perjalanannya hingga berdiri sebagai simbol moral dunia? Jorge lahir pada 17 Desember 1936 di Buenos Aires. Ia merupakan anak sulung dari pasangan Mario José Bergoglio dan Regina Maria Sifori, imigran Italia yang datang ke Argentina pada masa sulit akibat gejolak politik dan ekonomi di Eropa. Ayahnya bekerja sebagai akuntan di perusahaan kereta api, sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga yang sangat religius. Sejak kecil, Jorge tumbuh dalam suasana keluarga Katolik yang konservatif, namun penuh kasih. Ia akrab dengan kehidupan kelas pekerja dan nilai-nilai sederhana seperti pekerja keras, solidaritas, kepedulian terhadap sesama. Jorge kecil suka bermain bola, membaca buku filsafat, dan menunjukkan sikap bijak yang tidak biasa di usianya. Ia juga mengalami pengalaman yang hampir merenggut nyawanya. Menderita radang paru-paru yang parah, membuat satu bagian paru-parunya harus diangkat. Peristiwa ini meninggalkan bekas fisik, namun juga menguatkan sisi spiritualnya secara mendalam. Sebelum mengenakan jubah imam, Jorge adalah seorang pemuda biasa. Ia belajar teknik kimia dan bekerja di laboratorium makanan. Di masa itu, ia pernah jatuh cinta, mengalami dilema batin, dan mempertimbangkan kehidupan berumah tangga. Namun, segalanya berubah pada tanggal 21 September 1953, hari yang ia kenang sebagai titik balik hidupnya. Saat berjalan menuju gereja untuk pengakuan dosa, ia merasa diliputi damai yang luar biasa dalam keheningan gereja. Jorge merasakan panggilan Tuhan secara mendalam. Ia akhirnya memutuskan meninggalkan dunia akademik untuk mengejar kehidupan religius. Tahun 1958, ia masuk seminari dan bergabung dengan Serikat Yesus, ordo Yesuit yang terkenal akan dedikasinya pada pendidikan, keadilan sosial, dan kedisiplinan intelektual. Ia belajar di berbagai negara, termasuk Chili dan Jerman. Pengalaman lintas budaya ini memperkaya wawasan spiritual dan sosial Jorge, membentuk fondasi kepemimpinannya kelak. Ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1969, Jorge menjalani berbagai peran penting di lingkungan Yesuit. Ia mengajar teologi dan filsafat, menjadi pembimbing spiritual, dan sempat menjabat sebagai provinsial. Dalam masa ini, ia dikenal sebagai sosok keras, disiplin tinggi, bahkan cenderung otoriter terhadap rekan-rekannya. Namun, semua itu ia lakukan demi menjaga kemurnian ajaran dan kehidupan religius yang mendalam. Salah satu babak sulit terjadi pada kediktatoran militer di Argentina pada tahun 1976 sampai 1983. Jorge dituduh gagal melindungi dua imam Yesuit yang diculik rezim karena aktivitas sosial mereka. Meski ia membantah tuduhan tersebut dan bukti menunjukkan ia sebenarnya berusaha diam-diam menyelamatkan mereka, kontroversi ini terus membayangi. Namun, di balik itu, Jorge tetap konsisten, turun ke masyarakat miskin, mendengarkan umat, dan memperjuangkan suara yang mereka tak dengar. Pada tahun 1992, Paus Yohanes Paulus II menunjuk Jorge sebagai uskup auxiliar Buenos Aires. 6 tahun kemudian, ia menjadi uskup agung dan akhirnya diangkat sebagai kardinal pada tahun 2001. Sejak saat itu, dunia mulai mengenal sosoknya, pemimpin yang menolak kemewahan, memilih tinggal di apartemen kecil, memasak sendiri makanannya, dan naik bus kota untuk bekerja. Sebagai kardinal, Jorge menjadi suara moral yang kuat di Argentina. Ia mengecam ketimpangan ekonomi, memperjuangkan hak kaum miskin, dan menolak keras segala bentuk korupsi. Ketika terjadi krisis ekonomi dan sosial pada tahun 2000-an, ia menjadi pelindung bagi para korban sistem yang rusak.
Jorge adalah pemimpin yang lebih memilih aksi nyata daripada retorik. Kejutan besar terjadi pada 13 Maret 2013 setelah pengunduran diri mengejutkan dari Paus Benediktus ke-16. Konklav memilih Jorge Barrio Bergoglio sebagai Paus baru. Ia muncul di balkon dengan senyum sederhana, membungkuk dan mengucapkan, Fratelli e sorelle, buonasera. Lebih mengejutkan lagi, ia memilih nama Franciscus yang belum pernah digunakan oleh paus manapun. Nama itu merujuk pada Santos Franciscus dari Assisi, simbol cinta terhadap kaum miskin, perdamaian, dan perlindungan alam. Dengan pilihan ini, Jorge mengirim pesan kuat. Ini adalah masa gereja baru. Lebih bersahaja, lebih melayani, dan lebih membumi. Sebagai paus, Franciscus menjelma menjadi pemimpin global dengan agenda moral dan sosial yang kuat. Ia mendorong gereja keluar dari tembok Vatikan dan hadir dalam kehidupan nyata umat. Ia mengkritik sistem ekonomi yang tidak adil, memperjuangkan reformasi ekologi lewat ensiklik dan mengampanyekan gereja yang inklusif bagi semua orang, tanpa terkecuali. Namun, perubahan selalu membawa resistensi. Franciscus menghadapi kritik keras, terutama dari kalangan konservatif yang menolak pendekatannya terhadap isu LGBTQ. Peran perempuan dalam gereja dan keterbukaan terhadap budaya sekuler. Ia juga harus menghadapi beban berat, skandal pelecehan seksual dalam gereja yang telah berlangsung selama dekade. Meski begitu, ia tetap teguh. Ia membentuk komisi khusus untuk perlindungan anak-anak, mendorong transparansi keuangan Vatikan, dan menyuarakan pentingnya gereja yang terluka di jalanan daripada gereja yang nyaman di balik dindingnya. Jorge Mario Bergoglio, atau yang dikenal sebagai Paus Franciscus, bukan hanya pemimpin spiritual bagi 1,3 miliar umat Katolik. Ia adalah suara hati nurani dunia. Di tengah gejolak politik, krisis iklim, dan kehilangan arah moral, Franciscus menawarkan visi dunia yang lebih adil, penuh cinta, dan pemimpin yang belas kasih. Kisah hidupnya bukan sekedar transformasi dari anak kereta di Buenos Aires menjadi paus, tapi tentang bagaimana iman, kerendahan hati, dan keberanian bisa mengubah sejarah. Ia tidak hanya memimpin gereja, tapi juga mengingatkan diri. Kekuatan sejati bukan terletak pada tahta, tapi pada cinta yang ditanamkan dalam setiap langkah kecil untuk sesama.